Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in English class ya. And now I will explain about new material. It's about report text ya. This is for 12th grade ya. So what is report text? Jadi apa sih text report itu atau teks laporan itu? Oke, let's check ya. Okay, I will explain about definition, generic structure, communicative purpose, generic feature, dan example ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya apa sih report text itu, kemudian generic structure-nya, struktur teksnya bagaimana, kemudian tujuan komunikatifnya untuk apa, kemudian generic feature itu tata bahasanya seperti apa, kemudian contohnya itu bagaimana sih. Nah, lihat ya penjelasan setelah ini. Okay. So, what is report text ya? Report text is a kind of text which has social function to describe the way things are, with the reference to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment ya. Jadi teks report itu adalah jenis teks yang mempunyai fungsi sosial untuk mendeskripsikan ya sesuatu ya. Misalkan tentang alam atau buatan manusia atau fenomena sosial di lingkungan kita. Dalam kata lain, report text is a text which present information about something as it is a result of systematic observation and analysis ya. Jadi teks report itu adalah teks yang mempersembahkan informasi ya tentang sesuatu. Sesuatunya itu harus hasil dari observasi yang sistematis dan harus ada analisisnya. Jadi report text ini tidak sembarangan ya, tidak bisa kita membuat asal-asalan karena harus ada observasi langsung. Dan dalam report text ini tidak ada berupa opini atau pendapat karena report text ini fakta adanya ya, bukan pendapat seseorang. Oke, generic structure-nya apa aja sih? Nah, dalam paragraf awal biasanya itu dinamakan general classification ya, tells what the phenomenon under discussion is. Jadi, memberitahukan fenomena apa yang akan kita bahas di deskripsinya ya. Jadi, secara garis besar kita akan membahas sesuatu itu pendahuluannya ada di general classification. Kemudian dalam description ya, paragraf selanjutnya dinamakan description. Tells what the phenomenon under discussion is like in item of ya. Jadi dalam description ini menjabarkan ya fenomena tersebut secara lebih rinci ya. Secara lebih rinci apanya saja sih yang dijabarkan? Nah, bisa kita jabarkan behavior atau kebiasaannya, kemudian quantities jumlahnya ya, kemudian qualities kualitasnya, physical feature, bentuk tubuhnya, food, makanan, habitat, kemudian habit. Nah, itu bisa kita terangkan dalam description ya. Kemudian, communicative purpose. Tujuan komunikatifnya apa sih? Dalam text report itu, nah to inform factual information ya about specific subject. Jadi untuk menginformasikan informasi secara faktual atau terkini tentang subjek yang lebih spesifik. Kemudian to inform the reader about, untuk meninformasikan pembaca tentang apa? Misalkan about tsunami, about volcano, about tornado, and etc. ya. Kemudian to describe something systematically, jadi untuk mendeskripsikan sesuatu secara sistematis. Nah, itu adalah tujuan komunikatif dari text report tersebut ya. Kemudian generic feature, tata bahasanya apa sih yang dipakai ya kalau kita mau membuat text report itu, text laporan itu. Nah, report text usually use simple present tense ya, and seldom use past tense if the thing is extinct ya. Jadi text report itu biasanya menggunakan simple present tense ya, tapi ada juga menggunakan simple past tense. Ketika apa? Ketika kita menjabarkan sesuatu yang sudah punah. Misalkan kita akan menceritakan tentang dinosaurus. Dinosaurus berarti kan dia sudah punah ya, sudah tidak ada lagi. Makanya kita bisa menggunakan simple past tense.
Kemudian, the language is neutral or should be objective ya, no expression of opinions, no reference to the reader, not using I, we, or you. Jadi bahasanya itu harus netral dan objektif ya. Jadi tidak ada ekspresi dari opini si penulis tersebut. Kemudian tidak ada kata I, we, atau you. Karena kalau ada kata I, we, you itu berarti itu merupakan opini ya. Next, frequent use of passive sentence. Jadi menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif ini misalkan tadinya menggunakan imbuhan membeli, jadi dibeli ya, membawa jadi dibawa. Itu. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya untuk passive sentence ya. Kemudian use of be, is, am, are, was, were, offer the classification. Jadi menggunakan ya to be atau kata kerja is, am, are, was, were ya untuk klasifikasinya. Jadi is, am, are itu untuk present tense dan was, were itu untuk past tense ya. Next, use of verb have, has, had in order to give detailed description. Jadi menggunakan kata kerja have digunakannya untuk memberikan deskripsi secara detail ya. Have dan has itu digunakan untuk present tense dan had itu digunakan untuk past tense. Use of action verbs ya related to the topic, especially when describing behavior. Jadi menggunakan kata kerja aksi ya berhubungan dengan topik. Nah, biasanya ketika kita akan mendeskripsikan tentang kebiasaan atau behaviors ya. Use of adjective in describing especially the qualities. Jadi menggunakan kata sifat dalam mendeskripsikan kualitas ya. Misalkan sifatnya apa? Buas kah, beku kah, jahat kah, galak kah. Nah, begitu ya. Kemudian, often accompanied by photos, diagram, maps, and illustration. Jadi, biasanya diikuti oleh foto, diagram, maps, dan ilustrasi. To make the reader more interest ya, to read that report text. Oke, jadi membuat si pembaca itu lebih tertarik membaca teks report tersebut ya. Oke, this is example of text report atau report text ya about ants. Nah, in the first paragraph, it is general classification, and the second paragraph it is description ya. Jadi kita lihat dalam paragraf 1 atau berwarna orange itu ya, itu termasuk general classification. Jadi membicarakan si ants itu atau semut tersebut secara umum. Kemudian dalam paragraf 2 itu menceritakan tentang semut tersebut secara lebih khusus ya, mulai dari kebiasaannya, habitatnya, dan lain-lain ya. Oke, ants are a type of insect with the family Formicidae ya. Jadi semut itu adalah tipe dari serangga dengan family Formicidae ya, bahasa biologinya. Ants have more than 12,000 species. Jadi semut itu mempunyai lebih dari 12.000 spesies, most of which live in the tropic. Jadi kebanyakannya itu tinggal di daerah tropis. But some types of ants that are well known to humans are black ants, carpenter ants, red ants, fire ants, and weaver ants. Jadi banyak tipe-tipe dari semut. Yang biasa kita tahu itu biasanya semut hitam, ya, semut merah, semut api, semut kerang-kerang. Most ants are known as social insect ya. Jadi kebanyakan semut itu diketahui adalah sebagai serangga sosial because they form colonies and their regulars have thousands of ants per colony. Jadi karena mereka hidupnya berkoloni dan sarang mereka itu mempunyai beribu-ribu semut ya per koloni. One colony can control a large area to support their life ya. Jadi satu koloni itu dapat mengontrol area yang besar untuk mensupport kehidupan mereka. Colony members are divided into worker ants, male ants, and queen ant ya. Jadi anggota dari koloni itu dibagi menjadi semut pekerja, semut laki-laki, dan ratu semut ya. It is also possible to have guard and group. Jadi itu memungkinkan adanya penjaga, semut penjaga. Nah, itu. The queen ant is in charge of reproducing and is highly upheld by the member. Jadi
tugasnya ratu semut adalah memproduksi telur ya dan dijaga oleh membersnya atau anggotanya. The queen ant can live up to 20 years old. All worker ants are females but they do not produce egg. Jadi ratu semut itu dapat hidup sekitar 20 tahun ya. Kemudian semua semut pekerja adalah perempuan ya, tapi mereka tidak dapat menghasilkan telur. Jadi yang dapat menghasilkan telurnya itu adalah semut ratu ya, atau ratu semut. Nah, ini adalah contoh dari text report ya. Sudah jelas di sini ada dua paragraf, yang paragraf 1 itu ya, atau yang paragraf pertama dinamakan general classification, kemudian yang paragraf 2 dinamakan description ya. Dan paragraf ini sudah jelas tidak ada berupa opini ya, berarti di sini sudah ada observasinya langsung. Kemudian di sini menggunakan simple present tense ya. Kemudian selain itu juga menggunakan passive sentence. Contohnya apa? Are divided. Are divided itu artinya dibagi. Ya. Oke guys, apa sih perbedaannya descriptive text dan report text? Karena descriptive text juga kan termasuk menjabarkan sesuatu ya, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa manusia dan lain-lain. Nah, perbedaannya yaitu untuk report text itu harus ada observasinya dan bukan berupa opini ya. Dan judulnya pun dia lebih luas. Sedangkan untuk descriptive text dia lebih khusus ya. Misalkan dia menjelaskan judulnya My Beautiful Cat. Nah, I love my cat because my cat is very funny ya. Berarti itu kan pendapat si penulis, bahwa penulis menjelaskan bahwa kucingku sangat lucu. Nah, belum tentu itu pendapat orang lain sama. Nah, berarti ciri-ciri dari deskripsi itu berupa opini pula ya, dan tidak memerlukan observasi langsung gitu. Jadi itu ada perbedaannya report text dan descriptive text ya. Okay guys, I think that's enough ya for my explanation about report text. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.